diperoleh nilai asymptotel 0,734, lebih besar 0,05, sehingga dapat kita simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Nama saya Wurisdianto. Pada video kali ini kita akan belajar bareng cara uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menggunakan SPSS. Sebelum kita ke SPSS, kita sedikit ke teori dulu ya. Apa itu uji normalitas residual? Uji normalitas residual adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah residual data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas residual ini digunakan sebagai prasyarat atau uji asumsi klasik pada analisis regresi linear, baik itu regresi linear sederhana maupun regresi linear berganda. Karena model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Dari berbagai referensi yang saya baca, uji normalitas dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, uji normalitas residual. Yang kedua, uji normalitas antar variabel. Untuk uji normalitas residual yang akan kita bahas pada video ini, sedangkan untuk pengertian dari uji normalitas antar variabel, yaitu uji normalitas yang dilakukan pada masing-masing variabel penelitian, berbeda dengan uji normalitas residual. Pada uji normalitas residual dilakukan sekaligus untuk semua variabel penelitian. Uji normalitas antar variabel ini digunakan sebagai syarat pada uji statistik parametrik, seperti uji one sample t-test, uji independent sample t-test, dan lainnya. Terdapat dua metode yang sering digunakan pada uji normalitas antar variabel, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, dan uji normalitas Shapiro-Wilk. Untuk video terkait uji normalitas antar variabel, saya sudah menyiapkan videonya. Anda bisa melihat di kolom deskripsi. Kita ke contoh kasus uji normalitas residual. Suatu karyawan akan melakukan uji normalitas residual data dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Ada dua variabel, yaitu variabel gaji dan variabel tunjangan. Terdapat 20 sampel dengan data sebagai berikut. Di sini ada variabel gaji dan tunjangan. Variabel gaji ini variabel X ya, atau variabel faktor. Tunjangannya itu variabel respon atau Y. Jumlah datanya 20 atau 20 sampel. Data ini berupa angka ya, atau data rasio. Selanjutnya kita ke SPSS untuk all data. Langsung aja kita ke SPSS. Oke, di sini saya sudah membuka software SPSS, masih kosong. Tampilan data view dan variable view. Untuk datanya saya sudah menyiapkan di Excel ini. Datanya sama seperti yang tadi saya jelaskan. Ada dua variabel X sama Y. Langkah pertama kita input data terlebih dahulu pada SPSS. Kita membuat variabel pada tampilan variable view di kolom name. Kita ketik X sama Y. X ini untuk variabel independen, Y itu variabel dependent. Labelnya kita ketik tadi gaji. Label ini fungsinya untuk memberi keterangan ya. Sama tunjangan. Measure-nya atau skala pengukurannya kita scale karena datanya berupa data rasio atau data berupa angka. Setelah udah membuat variabel, kita ke data view, maka akan muncul ada dua variabel ini ya, X sama Y. Selanjutnya kita copy paste dari file Excel. Nih, teman-teman juga bisa mendownload, nanti file ini akan saya taruh di kolom deskripsi. Kita copy,
kita paste. Maka akan keluar ini terdapat 2 digit di belakang koma. Kita nolkan saja. Ini pada bagian desimal kita nolkan. Oke, udah hilang ya desimalnya. Setelah sudah input data, selanjutnya kita ke uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Caranya, analyze, regression, pilih linear. Kita masukkan variabel gaji atau variabel independen ke kotak independen, tunjangan ke kotak dependen. Kita save. Kita beri centang pada unstandardized. Ini di sini kita akan membuat variabel baru, variabel residual. Continue. Oke. Abaikan output yang muncul di sini, kita kembali ke data view. Ini ya, data view. Maka akan muncul variabel baru bernama res1. Variabel inilah yang akan kita gunakan untuk uji normalitas. Selanjutnya, klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, pilih one sample KS atau one sample Kolmogorov-Smirnov. Variabel yang tadi ini unstandardized res, kita masukkan ke kotak test variabel. Pada test distribution, pastikan normal sudah tercentang. Selanjutnya kita klik OK. Maka akan muncul output one sample Kolmogorov-Smirnov test. Pada tabel ini yang akan kita gunakan untuk uji normalitas residual, yaitu pada baris asik to tail ini ya, nilai ini 0,734. Sebelum itu kita perlu tahu pedoman pengambilan keputusan untuk uji normalitas residual. Apabila nilai asik to tail lebih besar 0,05, maka nilai residual data berdistribusi normal, dan sebaliknya apabila nilai asik to tail lebih kecil 0,05, maka nilai residual data berdistribusi tidak normal. Pada tabel ini, one sample Kolmogorov-Smirnov test diperoleh nilai asik to tail 0,734, lebih besar 0,05, sehingga dapat kita simpulkan nilai residual data berdistribusi normal. Karena residual data berdistribusi normal, maka data ini sudah memenuhi salah satu syarat asumsi klasik, yaitu data berdistribusi normal. Anda juga dapat berkunjung ke situs saya, fakir-ilmu.com, untuk melihat materi statistik lainnya. Oke, demikian tutorial dari saya terkait uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS. Apabila video ini bermanfaat, bantu saya dengan menekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau ingin berdiskusi, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.